Halo, nama saya Natasha Putri Hartanti, NIM saya 260.100.120, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai GAN atau Generative Adversarial Network atau GAN. Nah, sebenarnya GAN ini cara dia arsitekturnya gimana sih? Jadi GAN ini tuh jujur menurut saya ini sangat-sangat absurd karena saya belum pernah mempelajari suatu neural network yang punya lebih dari satu body of network. Jadi di sini GAN itu terdiri dari dua body of network, yaitu generator dan discriminator. Nah, sebelum kita masuk ke situ mungkin kita bisa discuss dulu tujuan utama dari GAN ini itu apa sih? Tujuan utama dari GAN adalah mengenerate images yang menyerupai data asli, tapi bukan data asli. Jadi ini completely machine generated yang uh, dibuat semirip-miripnya dengan data asli sedemikian rupa sehingga uh, discriminator atau algoritma yang mengclassify apakah ini real atau fake data itu tuh tidak dapat mengidentify apakah data ini tuh asli atau palsu gitu. Jadi dibuatnya semirip mungkin. Nah, yang menarik lagi dari GAN ini kan terdapat dua body of networks kan, yaitu generator dan discriminator. Nah, keduanya itu tuh di train secara adversarial atau keduanya itu tuh basically disaingkan satu sama lain. Jadi generator itu works as hard as it can buat menciptakan data yang sangat-sangat mirip sehingga sangat-sangat mirip dengan data asli sehingga tidak bisa dibedakan oleh discriminator, dan discriminator itu tuh akan work as hard as it can, mengimprove dirinya terus menerus dengan epoch untuk membedakan data yang real dan data yang fake. Jadi istilahnya dua-duanya itu saingan gitulah intinya, di compete against one another gitu loh. Which one sebenarnya bukan untuk mencari which one is better, kan tujuan utamanya untuk mengenerate image yang menyerupai data asli. Cuma cara kerjanya ya we make them compete against one another to perform the best gitu lah intinya. Nah, seperti tadi saya udah bilang, generator aims to create fake data atau tujuan itu membuat fake data from random noises. Jadi inputnya bener-bener random noise seperti ini, dan outputnya adalah fake image yang menyerupai data yang asli gitu. Dan discriminator identifying the real data from the fake ones, atau mengidentifikasi data-data yang beneran yang real dengan data-data yang palsu gitu. Nah, ini untuk architecture constructing, ini dari soal, jadi pure saya ikutin semua seperti ini. Oke, dan pertama ini kan generator network yang fungsinya untuk mengenerate image from noises. Jadi dia inputnya itu tuh adalah noises dan outputnya itu adalah uh, image begitu. Lengkapnya kayak gimana nanti mungkin saya bisa tunjukin. Dan yang kedua ada discriminator network. Nah, discriminator network ini layernya juga sudah saya ikutin seperti layout uh, arsitektur yang sudah diberi di soal seperti itu. Dan setelah itu yang discriminator di compile. Setelah itu kita akan menggabung keduanya dalam sebuah GAN neural network. Jadi GAN ini kan menggabungkan keduanya kan. Jadi ini G out atau generator output itu tuh diambil dari generator dari random input. Nah, random input ini shape-nya itu tuh 100. Jadi nanti kita cuma input 100 angka, 100 angka random yang merepresentasikan noises yang nantinya akan diproses menjadi image noise seukuran 28 kali 28. Dan ini di out atau discriminator out. Jadi hasil klasifikasinya dimasukin ke sini. Nah, GAN model itu tuh kita define sebagai model set model dalam kurung input random, output di out. Terus kita lihat summary-nya seperti ini. Jadi basically ada dua main model gitu. Nah, yang inputnya ini 100, non 100 yaitu input untuk noise-nya yang tadi kan kita set menjadi 100. Tapi sebenarnya ini value-nya tuh terserah sih. Cuma setelah saya research, most gun itu pakainya between 50 to 200. Jadi saya ambil 100 aja yang
more or less di tengah-tengahnya begitu. Dan ini untuk model kedua atau apa generatornya itu output shape-nya itu 281 atau dan ini merepresentasikan generatornya of course karena dia ukurannya 8x28 dan hanya memiliki satu color channel. Dan setelah itu yang terakhir ada model 9 atau discriminator yang outputnya itu cuma satu karena uh, outputnya itu cuma either yes or no, jadi binary doang, 0 or 1 seperti itu. Nah, lalu kita compile model GAN-nya, lalu kita define data generators. Data generators ini basically function-function untuk mengambil data yang diperlukan. Misalnya yang pertama, get random noises. Get random noises ini tuh basically generating gitu lah uh, dari um, dari input noise size menjadi uh, dari input menjadi random noise seperti itu. Lalu setelah itu getting fake data from the random noise. Jadi kita memasukin random noise tadi uh, ke dalam generator networknya seperti itu. Atau generatornya yang tadi saya bilang untuk mengenerate image baru. Setelah itu ada get real samples. Get real samples ini dimana function dimana kita bisa memanggil data yang actual data dari dataset yang sudah kita tentukan di awal. Di sini karena nama dataset image-nya adalah normalized image, saya di sini taruh normalized image. Gitu. Dan yang terakhir adalah show generator result. Dan ini function ini tuh untuk menunjukkan hasil gambar yang dihasilkan oleh generator. Seperti itu. Dan masuklah kita ke tahap berikutnya yang mungkin paling lama ya, karena emang bagian ini tuh lama banget. Jujur Bu, saya udah ngeran ini sekitar 3 kali. Yang pertama epoknya 100 dan itu jelek. Lalu kedua epoknya 200 dan menurut saya kurang memuaskan. Jadi di sini saya tunjukin yang epoknya 200 while saya lagi running yang epoknya 500 di background ya Bu. Jadi mungkin nanti yang saya kumpulkan dengan yang di video ini akan berbeda gitu. Nah, tapi menurut saya yang epok 200 ini sudah cukup bisa menggambarkan kira-kira kalau epoknya lebih banyak tuh bakal kayak gimana sih begitu. Nah, jadi ini training steps-nya gitu. Terus mungkin di sini kita fokus di resultnya ya. Nah, resultnya itu seperti ini input pertama itu random noises, benar-benar random seperti yang bisa dilihat. Ini gambar ini literally random, kita nggak ada artinya gitu. Dan gambar ini tuh dijadikan input untuk generatornya. Nah, dimasukin lalu seiring berjalannya epoch gambarnya itu tuh semakin lama semakin menyerupai image kelas saya ya. Image kelas saya kebetulan pullover dan juga dress yang rata-rata saya lihat gambar-gambarnya itu tuh seperti hanya di tengah saja kan, kalau dress kan panjang gitu ya Bu. Jadi dari image-nya kotak itu yang hanya kepake itu cuma tengah doang. Jadi makin lama semakin berjalannya epoch image-nya itu tuh yang di generate itu tuh semakin menyerupai dress. Mungkin di sini udah lumayan kelihatan gitu ya, ada kayak rupa dressnya. Terus di sini masih ada noises-nya. Mungkin kita ke bawah lagi. Ini semakin jelaskan kira-kira bentuk dressnya karena mayoritas dari datanya sebenarnya bukan mayoritas dari datanya sih. Mayoritas dari datanya itu tuh bentuknya tuh seperti menyerupai dress. Jadi benar-benar rectangle di tengah seperti itu kira-kira kasarnya. Lalu ini epoch 29 dan semakin ke bawah semakin tadi saya bilang semakin menyerupai dress, gambar dress pada data fashion MNIST ini. Seperti itu. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ini seharusnya epochnya itu tuh kalau tidak salah mencapai 250, namun saat saya run session Google Colab-nya habis, jadi saya tidak bisa ngeran lagi. Jadi sekarang saya lagi coba run dari
from scratch lagi untuk melihat apakah bisa sampai 500 epoch. Nanti kalau misalnya memang bisa, saya akan kumpulkan yang 500 epoch ya Bu. Terima kasih. Lalu bisa dilihat di sini udah mulai masuk epoch 160, sudah lumayan kelihatan ya jelas kalau misalnya ini tuh gambarnya menyerupai dress begitu. Jadi semakin lama gambarnya akan semakin mirip dengan dataset yang kita miliki di awal seperti itu. Kira-kira begitu, dan mungkin dari sini bisa dilihat kalau semakin lama epochnya berjalan, semakin gambar-gambar yang di-generate itu semakin akan menyerupai images yang ada di dataset kita. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada yang ngeflip warnanya, ada yang tadinya di luar, tadi di dalamnya hitam terus di dalamnya hitam terus di luarnya putih. Ini mungkin karena ada beberapa dress yang warnanya putih, karena ada tadi beberapa image yang saya lihat yang saat saya visualisasikan warnanya putih seperti itu. Kira-kira. Nah, ini untuk generating samplesnya. Tapi ini samplesnya pas epochnya masih 100, karena saya belum sempat merun code yang ini saat saya mau mencapai epoch 250. Nah, mungkin bisa dilihat kalau epochnya berhenti di 231. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai bagian trainingnya. Karena kan trainingnya mungkin agak unik ya, karena ini yang di-train itu dua network sekaligus. Nah, pertama kita declare epoch, batch size, step, dan noise size. Nah, noise size ini tuh sebenarnya boleh berapa aja, karena ini kayak jumlah input untuk ke noise generator, data generator. Kenapa? Kenapa boleh berapa aja? Soalnya kan nanti ujung-ujungnya kan random kan ya, karena mau berapapun inputnya kita udah set modelnya sehingga outputnya itu tuh 28 kali 28 di satu channel. Jadi it doesn't really matter. Namun setelah saya search, biasanya GAN itu menggunakan noise size sekitar 50 hingga 200. Jadi mungkin saya ambil yang agak di tengah, yaitu 100. Nah, di sini ada D-loss untuk discriminator loss, ada G-loss untuk generator loss. Dan setelah itu kita masuk ke training loop-nya. Nah, untuk show generator result ini hanya untuk menampilkan gambar-gambar supaya kita lebih gampang menginterpretasinya. Setelah itu seperti ini. Yang step pertama adalah generating fake samples along with obtaining real samples. Jadi kita mengenerate fake samples dan juga mengobtain real samples dengan jumlah yang sama. Di sini batch size per 2, berarti masing-masing 50-50 karena batch size-nya ada 2. Nah, setelah itu kita prepare label untuk melabeli discriminator. Nah, di sini fake Y itu tuh berarti kan fake data kan. Nah, fake data itu di-replace dengan di-labeli 0, dan real data itu di-labeli 1. Seperti itu. Nah, lalu kita combine keduanya di input-output. Setelah itu kita mengupdate discriminator weights. Seperti itu. Lalu setelah itu kita mengcalculate loss dengan menggunakan dengan mentraining discriminator pada input batch dan output labels. Nah, setelah itu kita memasukkan input untuk GAN-nya dengan menggunakan get random noise. Nah, setelah itu kita istilahnya fooling the model into thinking that the fake data are real, seperti itu. Nah, untuk bagian selanjutnya kita mengupdate generator weights untuk calculation loss-nya, dan setelah itu kita mengkalkulasikan generator weights untuk menghitung loss generator. Oh, sebelumnya kita juga set discriminator. Kita stop training discriminator mulai dari tahap ini. Dan setelah itu kita memasukkan discriminator loss dan juga generator loss di array yang tadi sudah kita taruh. Seperti itu. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih, Bu.